Nah, tentunya saya belum pernah mendengar reok Kelantan atau reok Kuala Lumpur gitu. Tapi ya mungkin saja, namanya juga usaha ya. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal klaim Malaysia terhadap budaya kesenian reok Ponorogo. Sebenarnya berita atau isu klaim Malaysia soal budaya reok Ponorogo itu sudah terjadi dari tahun 2007. Bayangin teman-teman, sampai sekarang tahun 2022. Artinya sudah berjalan 15 tahun kita masih ribut soal mengklaim reok Ponorogo ini. Sebenarnya reok Ponorogo ini milik siapa sih? Indonesia atau Malaysia? Dan ini yang akan saya bahas. Benarkah Malaysia pernah mendaftarkan atau berniat mau mendaftarkan budaya reok Ponorogo atau yang mereka sebut dengan budaya barongan ini ke UNESCO? Apakah benar pemerintah Malaysia pernah mengklaim bahwa reok Ponorogo yang mereka sebut dengan barongan ini adalah milik dari Malaysia? Ya, bisa saja sih kita mengatakan bahwa Malaysia mengklaim reok Ponorogo milik mereka. Buktinya apa? Ya teman-teman, menjudge seperti itu, menuduh seperti itu, ada nggak buktinya? Buktinya piye? Kenapa isu klaim reok Ponorogo oleh Malaysia ini selalu muncul, padahal permasalahannya sudah dari tahun 2007. Kita harus mengetahui dulu sejarah bagaimana reok Ponorogo ini kan milik Indonesia. Jelas-jelas berada di Kabupaten Ponorogo, salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur Indonesia. Kok tiba-tiba bisa berada di Malaysia? Reok Ponorogo ini adalah milik masyarakat Jawa Timur ya, masyarakat Jawa. Dan masyarakat Jawa itu dimanapun mereka berada selalu membawa serta budaya asalnya. Hal tersebut yang kira-kira bisa dikatakan menjadi awal dari persoalan ini. Sebab sebuah kesenian tentu tidak lepas dari manusianya. Pada zaman penjajahan bangsa Eropa di Nusantara, seperti dituliskan dalam naskah Melayu kuno abad ke-16, Sulalatus Salatin, orang Jawa pertama kali dibawa ke Semenanjung Malaya untuk dijadikan pekerja kasar di perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebuah disertasi terbitan Universitas Malaya pada 1825 mencatat bahwa gelombang pertama perpindahan orang Ponorogo ke Malaysia berjumlah 25 jiwa. Mereka menyeberang lewat Singapura. Lalu jumlah perpindahan ini semakin membesar hingga menjelang abad ke-19. Tepatnya tahun 1890, dengan jumlah sekitar 15.000 jiwa, termasuk warga Ponorogo yang menetap di kawasan Batu Pahat, Johor. Kini konsentrasi orang Jawa di Malaysia paling banyak ada di negara bagian Johor. Sebagian besar orang Jawa yang ada di Johor itu berasal dari Kulon Progo dan Ponorogo yang bermigrasi mulai abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Mereka kebanyakan bekerja di perkebunan yang ada di Johor dan Selangor. Alasan kenapa mereka ke Malaysia pada waktu itu karena mereka lebih memilih berada di bawah penjajahan Inggris daripada kolonial Belanda. Karena mereka merasa dan mereka menilai bangsa Inggris memperlakukan buruh pribumi lebih baik daripada penjajahan Belanda. Para pendatang dari Hindia Belanda itu pun mendirikan pemukiman yang kini dikenal dengan Kampung Padang Jawa. Orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia itu lantas merasa rindu dengan budaya tanah air. Salah satunya reok. Akhirnya mereka, orang Indonesia yang di Malaysia, mengembangkan budaya reok di negara yang sekarang mereka tempati. Pemerintah Malaysia lalu menganggap hal itu sebagai khasana budaya yang ada di sana, karena memang ya ada kesamaan rumpun antara negeri jiran dengan Indonesia. Lalu berikutnya kita akan mencari tahu apa bukti kita menuduh bahwa Malaysia mengklaim budaya reok Ponorogo atau budaya barongan ya. Kalau di Malaysia itu mengatakan barongan. Kira-kira buktinya itu apa? Nah, setelah saya mencari tahu ya teman-teman, berita-berita lama di tahun 2007, di situ saya mendapatkan informasi bahwa awal mula bagaimana Malaysia ini mengklaim budaya reok Ponorogo atau mereka sebut barongan ini, itu pertama kali klaim tersebut muncul di situs internet Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Jadi muncul di situs resmi Kementerian di Malaysia. Dan di situs tersebut menyatakan bahwa tarian barongan yang mirip dengan kesenian reok Ponorogo adalah milik pemerintah Malaysia ya.
Alasan yang menguatkan Barongan adalah warisan Melayu yang dilestarikan dan bisa dilihat dari batu pahat Johor dan Selangor di Malaysia. Jadi karena ada bukti batu pahat di Johor dan Selangor tersebut, pemerintah lewat situs tersebut mereka mengklaim bahwa Reok Ponorogo atau mereka sebut dengan Barongan ini adalah milik pemerintah Malaysia. Nah, ini permasalahan dari tahun 2007 ya teman-teman, sudah lama sekali. Jadi dari situs tersebut yang akhirnya kemudian membuat warga Ponorogo dan pemerintah setempat kaget ya. Mereka kaget karena mereka merasa bahwa itu milik mereka. Kenapa bisa diklaim oleh negara tetangga? Karena Reok Ponorogo ini oleh orang Ponorogo atau oleh pemerintah di Ponorogo itu sudah didaftarkan secara resmi di dalam negeri dari tahun 2004. Didaftarkan untuk sebagai hak cipta atau hak paten. Itu langsung oleh Pak Yusril Izra Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Kementerian Hukum dan HAM. Jadi jelas ya teman-teman, kenapa orang Indonesia bisa nyatakan atau menuduh Malaysia mengklaim Reok Ponorogo ini? Ya karena adanya semacam pengakuan di situs dari Kementerian Warisan Budaya yang ada di Malaysia di tahun 2007. Sehingga awalnya dari situ. Dan setelah ramainya beredar kabar dan berita-berita mengenai klaim tersebut, dan pada akhirnya di tahun 2007 ya, masih tahun 2007, pemerintah Malaysia melalui Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, waktu itu momennya memperingati hari ulang tahun Malaysia yang ke-50 di Jakarta di tahun 2007. Dan di situ dijelaskan secara resmi oleh Duta Besar Malaysia bahwa pemerintah kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim budaya Reok Ponorogo sebagai milik kerajaan ya. Itu adalah milik Indonesia. Jadi mereka mengakui bahwa Reok Ponorogo itu adalah milik Indonesia. Sebenarnya masalah sudah berhenti di sini dan sudah selesai. Seharusnya sudah berhenti, sudah clear karena ini sudah dinyatakan oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Kerajaan Malaysia tidak mengklaim apalagi mendaftarkan kebudayaan Reok Ponorogo ke UNESCO. Dan itu sudah clear seharusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah, kenapa sih isu Reok Ponorogo ini padahal sudah clear dari tahun 2007, sudah dinyatakan tidak diklaim oleh pemerintah Malaysia melalui Duta Besar Malaysia pada saat itu. Kenapa masih tetap muncul, masih tetap tusuk-tusuk, dikorek-korek? Ini kenapa? Ya kemarin saya membaca di YouTuber-YouTuber yang mengangkat soal isu ini ya, saya membaca di komentar-komentar netizen Malaysia, mereka mengatakan ini sebenarnya pengalian isu ya, dibuat oleh para buzzer-buzzer yang ada di Indonesia. Ini sengaja dimainkan untuk menutupi isu kelangkaan minyak goreng. Ini sengaja dimainkan untuk menutupi soalan atau permasalahan yang saat ini Pertamax naik. Jadi segala macam ya. Ini menurut analisis saya, kenapa soal klaim Malaysia atas Reok Ponorogo ini selalu muncul, itu kenapa? Ya, yang paling dasar menurut saya, kenapa ini sering muncul? Karena sampai saat ini Reok Ponorogo belum terdaftar di UNESCO, itu alasannya. Kenapa belum terdaftar di UNESCO? Padahal dari tahun 2007 ya, seharusnya ini sudah 15 tahun berjalan. Kenapa Reok Ponorogo ini tidak segera didaftarkan ke UNESCO? Kalau kita berpikir secara logika, kalau misalnya Malaysia mau mengklaim Reok Ponorogo, dalam kurun waktu 15 tahun ini dari 2007 sampai 2022, bisa saja karena mereka melihat bahwa tidak ada usaha dari Indonesia, bisa saja mereka mendaftarkan ke UNESCO secara diam-diam. Tapi kenapa mereka tidak lakukan itu? Ya karena mereka merasa bahwa ini milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Dan kesalahan itu sebenarnya ada di kita ya teman-teman. Kesalahan itu bukan ada di Malaysia. Jangan kita mengatakan, mengklaim, menuduh yang aneh-aneh tentang mereka. Itu ada di kita ya. Kenapa kita tidak mendaftarkan Reok Ponorogo ini? Ya, padahal sudah berjalan lama. Jadi seperti itu teman-teman. Saya orangnya kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Kalau mungkin ada kesalahan sepenuhnya, teman-teman bisa mengkritisi atau bisa mengomentari pernyataan saya ini. Kurang lebih dalam sepekan ini, Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk dikirim ke UNESCO untuk segera diabsah atau dipatenkan.
Lalu kemudian kemarin lewat wawancara di Kompas TV, Bupati Ponorogo menyampaikan kekecewaannya kepada Pak Nadiem. Menurut Bupati Ponorogo, kurang mendapatkan perhatian yang serius dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem. Jadi ini sebenarnya saya melihat lebih kepada kurang seriusnya pemerintah Indonesia untuk bagaimana bisa melestarikan budaya-budaya di Indonesia, untuk merawat dan mendaftarkan secara resmi ke lembaga-lembaga yang resmi ya, untuk dipatenkan atau untuk diabsahkan. Makanya kita selalu ribut terus, selalu isu-isu Riau Ponorogo ini selalu dimainkan. Jadi kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal saya, bahwa apakah benar Malaysia pernah mengklaim? Ya, pernah. Karena ada bukti digital Malaysia pernah mengklaim lewat situs Kementerian Warisan Budaya Malaysia. Tetapi hal tersebut sudah di-clear oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia dari tahun 2007 dan sekarang masih terus berlanjut. Sebenarnya sudah didaftarkan, pemerintah kita sudah mendaftarkan di tahun 2015 tetapi gagal, dan kini muncul lagi usaha untuk mendaftarkan lagi di UNESCO, dan sekarang dokumen-dokumen tengah disiapkan oleh Gubernur Jawa Timur dan pemerintah kita agar Riau Ponorogo ini harus segera diabsahkan. Biar kita tidak ribut-ribut terus teman-teman, karena ribut terus kita capek juga ya. Dan saya meyakini bahwa jika Riau Ponorogo ini sudah didaftarkan secara resmi ke UNESCO, selesai sudah. Mungkin sudah tidak ada lagi keributan soal Riau Ponorogo. Kalau misalnya masih ada keributan, nah ini pasti ada pihak-pihak yang sengaja untuk memancing keributan ya, memperkeruh suasana. Saat ini Malaysia dan Indonesia ya sudah membuat kesepakatan untuk mendaftarkan bersama warisan Nusantara ya. Kalau Nusantara, berbicara tentang Nusantara tentu ada Malaysia, ada Indonesia juga. Warisan budaya tak benda ya, artinya warisan budaya yang tidak berbentuk fisik, misalnya Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Warisan tak benda yang mau didaftarkan secara bersama-sama, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia, itu adalah baju kebaya, tari piring, tari kuda kepang, tradisi adat Perpatin, dan puisi teromba. Nah, ini akan diklaim milik bersama, milik Nusantara. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.